Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Prete Putrafai dengan NIM 2110116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup keuangan inklusif dan strategi nasional keuangan inklusif untuk memenuhi tugas UCP 1 Keuangan Mikro Islam. Yang pertama, latar belakang pentingnya keuangan inklusif. Kenapa sih keuangan inklusif itu sangat penting, teman-teman? Jadi, seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pasca pandemi ini meningkat sedikit demi sedikit, literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini karena literasi keuangan dan inklusi keuangan mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia, maka akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, saya memberikan sedikit quotes, akses layanan keuangan itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, inti dari kutipan tersebut adalah akses keuangan yang merata bagi masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam merencanakan tujuan keuangan jangka panjang hingga mempersiapkan diri dalam menghadapi krisis finansial yang tidak terduga. Bisa jadi di tahun-tahun yang akan datang ada krisis akibat perang, bencana, maupun pandemi lagi seperti tahun 2020. Selanjutnya, definisi keuangan inklusif. Apa sih keuangan inklusif itu? Setelah kita tadi tahu mengenai pentingnya keuangan inklusif, jadi keuangan inklusif adalah didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif bisa didefinisikan sebagai segala upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama untuk daerah dengan wilayah-wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau, atau juga di daerah-daerah perbatasan. Yang mana kita tahu Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke dan berbagai pulau-pulau kecil. Dengan adanya keuangan inklusif itu diharapkan daerah-daerah terpencil itu mendapatkan segala manfaat dari layanan jasa keuangan. Selanjutnya, pembahasan yang paling penting menurut saya adalah mengenai pilar dan fondasi keuangan inklusif. Pemerintah Indonesia telah memulai inisiatif penyusunan dokumen strategi nasional keuangan inklusif sejak tahun 2014 dan diperbarui di tahun-tahun 2022 pasca pandemi dengan meningkatnya ekonomi Indonesia pasca pandemi. Lewat strategi nasional keuangan inklusif ini sebagai yang bisa kita lihat di sini ada gambar beberapa seperti bangunan ini yang terdiri dari beberapa pilar dan beberapa fondasi untuk mewujudkan target keuangan inklusif Indonesia pada tahun 2019 75% dan pada tahun 2022 menjadi 90%. Implementasi SNKI dengan lembaga maupun instansi terkait untuk meningkatkan akses bagi masyarakat ke lembaga keuangan formal, untuk memperkuat lembaga inklusi keuangan dan mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, pemerintah membuat atau menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI secara umum. Lalu diterbitkan kembali atau diupdate peraturan pemerintahnya ini, teman-teman, eh, di Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI. Tujuan dari SNKI ini ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Jadi tujuan dari SNKI ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Kerangka penerapan SNKI untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 terdiri dari 5 pilar dan 3 fondasi. Seperti yang bisa kita lihat, fondasi-fondasi ini dimulai dari organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Kedua, ada infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung. Ketiga, kebijakan dan regulasi yang kondusif. Ditopang oleh 5 pilar utama target keuangan inklusif. Yang pertama ada edukasi keuangan, kedua hak properti masyarakat,
Yang ketiga, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Yang keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintahan. Dan yang kelima adalah perlindungan konsumen. Pembahasan selanjutnya mungkin akan lebih dalam nih teman-teman, terkait 5 pilar yang menjadi fondasi utama gitu, selain 3 pondasi di bawah pilar tersebut. Yang pertama ada pilar edukasi keuangan. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang dimaksud ini masyarakat nih, misalnya, masyarakat di daerah kecil bisa mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai fitur, manfaat, resiko, keuntungan, serta hak dan kewajiban mereka untuk mengakses suatu lembaga keuangan formal. Dengan demikian, keterampilan masyarakat setelah mengetahui akan hal tersebut akan meningkat dan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Pilar kedua yaitu pilar hak properti masyarakat. Masyarakat wajib menyadari pentingnya hak properti, sebab hak properti masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk membuka dan meningkatkan akses kredit masyarakat terhadap keuangan formal. Yang ketiga adalah pilar mengenai fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana daerah-daerah terpencil ini pada saat ini sudah mulai dibangun nih infrastruktur-infrastruktur berupa lembaga keuangan formal untuk memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di suatu daerah terpencil, misalnya pembangunan bank, pembangunan pegadaian, dan lembaga keuangan formal lainnya. Pilar keempat itu pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah. Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non-tunai. Pilar terakhir ada pilar perlindungan konsumen. Pilar perlindungan konsumen menurut saya ini sangat-sangat penting untuk ditingkatkan karena bagaimana kita bisa misalnya kita sebagai pemerintah bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah maupun non syariah secara formal bagi masyarakat-masyarakat yang ketika berinteraksi dengan lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya pembahasan akan lebih mendalam kepada 3 pondasi keuangan inklusif nih teman-teman. Jadi ada 3 fondasi keuangan inklusif seperti gambar di atas. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas regulator. Ini sudah bisa kita lihat buktinya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah. Jadi pemerintah benar-benar sangat perhatian mengenai keuangan inklusif ini. Jadi ini salah satu target utama pemerintah dalam perekonomian adalah meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia. Dengan diterbitkan peraturan presiden yang terus update lagi dan diperbarui, ini akan memberikan dampak-dampak baru atau dampak-dampak positif kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentang peningkatan kesejahteraan secara ekonomi maupun secara sosial. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Jadi, pondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris atau informasi-informasi yang bisa kita bilang sebagai hoax ataupun informasi yang salah terkait lembaga keuangan formal itu sendiri. Jadi, jika hoax atau lembaga keuangan syariah maupun non syariah ini memiliki informasi asimetris yang beredar di masyarakat luas, itu akan menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan interaksi dengan lembaga keuangan. Ini juga akan menjadikan hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Selanjutnya, pondasi yang terakhir adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.
Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Guna mengatasi rendahnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal, saat ini inklusi keuangan telah menjadi fokus utama kebijakan yang dilakukan banyak negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang untuk memajukan, negara Indonesia dalam segi perekonomian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus keuangan inklusif. Yang saya ambil ini, merupakan, berita terbaru tahun akhir 2022, di mana berita ini berjudul, "Buku Warung atau aplikasi Buku Warung salurkan pinjaman senilai 350 miliar untuk dorong inklusi keuangan dengan pinjaman yang produktif." Jadi mungkin saya akan mulai dengan, deskripsi kasus terlebih dahulu. Aplikasi Buka Warung merupakan aplikasi keuangan lengkap yang berisi mengenai solusi-solusi pembayaran dan pembiayaan, solusi tagih dan bayar untuk pelanggan ke UMKM atau merchant, dan lain sebagainya. Yang bertujuan di mana aplikasi Buka Warung ini nih teman-teman, memudahkan UMKM di seluruh Indonesia, untuk melakukan pembukuan secara lengkap dan, profesional yang sudah digunakan lebih dari 10 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Buka Warung ini, telah berdiri sejak tahun 2019 dan sudah mulai berjalan sekitar 4 tahun ya jika dihitung, sampai tahun 2023. Jadi Buka Warung atau aplikasi Buka Warung pada tahun 2022 melalui VP Strategic Partnership dan Compliance dan Legal ini, mulai memberikan, pinjaman produktif, di mana, CEO Buka Warung mengatakan bahwa Buka Warung telah menyediakan opsi pinjaman produktif yang terpercaya dan mudah untuk dipakai oleh merchant kami. Nah, merchant kami ini dalam hal ini adalah UMKM, di seluruh Indonesia ya teman-teman. Buka Warung yang telah diawasi oleh OJK ini, jadi Buka Warung ini telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, jadi tidak perlu diragukan lagi, keamanan dan, kelancaran dalam, memakai aplikasi Buka Warung ini. Melakukan penyaluran senilai 350 miliar kepada 6.000 merchant selama tahun 2022. Jadi berita ini baru, sangat sangat happening di awal-awal tahun 2023. Jadi, menurut CEO juga, merchant merchant mereka menggunakan pendanaan tersebut untuk, memenuhi berbagai kebutuhan UMKM. Di mana yang kita tahu UMKM, adalah usaha yang baru apa namanya ya, baru dibentuk dan masih dalam taraf pengembangan. Jadi, biasanya pinjaman produktif tersebut mereka gunakan untuk pengadaan barang, biaya pemasaran, dan menambah stok penjualan hingga membayar sewa lokasi nih. Nah, analisis yang bisa saya ambil dari studi kasus tersebut mengenai aplikasi Buka Warung yang memberikan pinjaman produktif ini, bahwa, apa yang telah dilakukan Buka Warung menurut saya itu, mereka telah melakukan langkah yang tepat, apalagi dengan bekerja sama dengan OJK untuk memberikan pinjaman produktif kepada 6.000 merchant, yang bisa memudahkan mereka untuk melakukan kelancaran usahanya. Di mana ini awal yang bagus, karena, ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam, inklusi keuangan untuk mencakup seluruh, masyarakat Indonesia. Selain itu dari segi strategi nasional keuangan Indonesia atau keuangan inklusif, pilar-pilar dan pondasi-pondasi yang saya jelaskan sebelumnya mulai terbangun sedikit demi sedikit dengan begini, optimisme akan target inklusi keuangan yang mencapai 90% semakin dekat untuk dipenuhi atau terpenuhi. Tapi, menurut saya, kita juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa, setiap pinjaman ini yang masyarakat mau, justru yang tidak memberatkan mereka. Jadi saran saya untuk buka warung mungkin lembaga keuangan syariah untuk penyalurannya, di mana penyaluran pinjamannya bisa lewat lembaga keuangan syariah. Karena tidak mengenal yang namanya bunga dan lebih banyak kerjasama yang dibutuhkan antara lembaga keuangan syariah dengan UMKM tersebut. Dengan begitu, pembayaran cicilannya tidak memberikan pihak UMKM sehingga semua dapat berjalan lancar sesuai rencana, buka warung dan rencana strategi nasional keuangan inklusif. Mungkin sekian, paparan dari saya mengenai ruang lingkup, keuangan inklusif dan strategi nasional keuangan inklusif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.